Selamat pagi dan salam sejahtera. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Mudah-mudahan Allah menegakkan kebenaran. Karena pertemuan kita hari ini adalah pertemuan mencari kebenaran, mencari ilmu pengetahuan, mencari hal-hal yang bisa menerangi kita untuk menjalani hidup ini lebih baik. Oleh karena itu anak kami sekalian, jangan lupa lakukanlah niat dan doa setiap kali kita melakukan suatu perbuatan, terlebih-lebih perbuatan yang positif. Ingat anak kami sekalian, selama kita dekat dengan Allah, mudah-mudahan jauh dari setan. Selama kita jauh dari Allah, dekat dengan setan. Kalau kita dekat dengan setan, Allah yang menjauh. Pilih yang mana? Silakan. Ya, silakan pilih yang mana. Yang pasti setan itu akan mengajak manusia kepada jalan-jalan yang tersesat, jalan-jalan yang salah, jalan-jalan yang akan merugikan diri sendiri. Sementara Allah akan membimbing kita agar kita berada pada jalan yang benar, ya, menuju kepada keuntungan, menuju pada kebaikan, menuju kepada kemaslahatan untuk kehidupan bersama. Anak kami sekalian, hari ini kita bertemu dalam pertemuan yang ke-6 bidang studi PKN kelas 12 TKL. Di pertemuan kelima kita ada membahas tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Saya ingatkan beberapa hal di antaranya. Anak kami sekalian, antara hak dan kewajiban itu, ya, terdapat suatu keseimbangan. Hak dan kewajiban terdapat suatu keseimbangan. Ya, contoh yang pernah saya sebutkan seperti ini. Ya, seorang siswa wajib membayar uang sekolah, wajib berarti kewajiban. Nah, karena dia sudah melakukan kewajiban, maka dia, ya, punya hak. Apa itu hak? Untuk belajar, untuk menerima pelajaran, untuk dilayani oleh sekolah. Ya, jadi ada keseimbangannya di situ. Jadi jangan sebaliknya, hak, ya, kita dapatkan tapi kewajiban tidak kita laksanakan. Ini tidak boleh. Ya, kalau terjadi seperti itu maka akan terjadi ketimpangan dalam hidup. Ketimpangan dalam hidup inilah yang merupakan, ya, awal dari terjadinya ketidakadilan. Itu inti dari pertemuan yang lewat. Baik anak-anak kalian sekalian, hari ini kita bertemu dalam bab yang kedua dengan judul perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sekali lagi, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Anak kami sekalian, negara wajib memberikan perlindungan bagi semua, ya, warga negara. Nah, bagaimana cara melindungi warga negaranya? Maka perlulah ditegakkan hukum. Ya, perlu ditegakkan hukum. Kata-kata yang populer yang negatif di negara kita ini ada, ya, ada kata-kata negatif yaitu hukum di Indonesia tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Mudah-mudahan ini jauh dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Baik. Dalam pertemuan awal ini kita akan membahas dulu pengertian hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Itu dulu yang kita bahas. Yang pertama, ada konsep perlindungan hukum dan penegakan hukum. Ya, ada konsep perlindungan dan penegakan hukum. Jadi hukum itu yang harus dikonsep. Ya, dikonsep, kemudian disahkan, diumumkan untuk diketahui oleh semua orang, ya, sehingga semua orang merasa terlindungi hidupnya. Kemudian ada pula, ya, aturan-aturan yang harus ditegakkan. Harus ada aturan-aturan yang ditegakkan, yang disebut dengan penegakan hukum. Ya, bentuk-bentuk penegakan hukum ini banyak anak kami sekalian, ya, banyak sekali.
perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Ya, jadi tidak omong kosong. Di antaranya satu, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negaranya. Ya, hak dan kewajiban, perlindungan dan penegakan ini memang ada kaitannya erat dengan peran pemerintah. Ya, ada kaitannya erat. Sebuah masyarakat, sebuah kelompok memang harus ada pimpinannya. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada jaminan kepastian hukum. Ya, ada jaminan kepastian hukum. Kalau koruptor hukumannya apa? Kalau koruptor hukumannya berapa tahun penjara? Ya. Nah, kalau pencuri ayam berapa bulan penjara? Nah, jadi diatur dia sedemikian rupa, ya, dalam bentuk sebuah jaminan. Ya, nah, dengan adanya pembeda seperti ini, orang akan merasa takut melakukan sesuatu yang salah. Kemudian ada hubungannya dengan kaitannya dengan hak-hak warga negara. Hak-hak warga negara. Contoh, kalau kita sudah bayar pajak, nah, apa yang bisa kita dapatkan dari negara? Tapi kalau kita tak pernah bayar pajak, apa pula hak yang tidak bisa kita dapatkan sebagai warga negara? Tentu beda, ya. Tentu beda, tidak sama. Ya. Nah, ini penetapan hukum yang benar. Kemudian adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Nah, jadi siapapun yang melanggar, memiliki jabatan atau tidak, ya, ingat pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa semua warga negara sama di muka hukum. Saya kira itu saja untuk pertemuan kita kali hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, membuka wawasan kembali bagaimana kita bisa hidup sebagai seorang warga negara. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.